UPKI di Gedung Chongqing, Jakarta pada 14 Juli 1945. Suasana tegang namun penuh harap. Meja-meja kayu besar berjajar. Di meja pimpinan, Dr. Rajimani Widyodiningrat memimpin sidang. Di sebelahnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta duduk berdampingan. Kursi-kursi terisi penuh oleh anggota-anggota BP UPKI. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan sidang ini. Agenda kita hari ini sangat krusial. Perdebatan mengenai bentuk negara dan dasar-dasar perekonomian. Saya persilakan Saudara Muhammad Yamin untuk menyampaikan pandangannya. Tuan-tuan, saya ingin menegaskan kembali, kita harus mencerminkan negara kita yang berdasarkan dan kedaulatan yang utuh. Republik yang berdasarkan musyawarah dan mufakat adalah jalan terbaik. Namun, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Negara ini harus dibangun di atas fondasi yang kuat, di mana nilai-nilai historik dan adat istiadat harus ditempati. Mengenai ekonomi, saya ingin mengusulkan ekonomi berdiri di KAI yang tidak tergantung pada bangsa lain. Kita harus mengelola kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Beberapa anggota berbisik-bisik setuju. Yamin melirik Soekarno yang mengangguk kecil. Saudara Yamin, saya menghargai semangat Anda. Namun kita tidak bisa melupakan akar spiritual bangsa ini. Mayoritas rakyat kita adalah umat Islam. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika negara kita ini bersindikat syariat Islam. Itu adalah jaminan keadilan dan ketentraman bagi semua. Apakah kita bisa mengabaikan aspirasi jutaan umat? Suasana menjadi tegang. Terlihat beberapa anggota lain tampak tidak setuju. Saudara Ki Bagus, saya sangat menghormati keyakinan saudara. Tapi apakah Indonesia hanya satu golongan? Negara kita dibangun oleh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ada orang Kristen di Maluku, ada orang Hindu di Bali. Jika kita memaksakan dasar negara yang spesifik, kita justru akan memecah belah bangsa ini sebelum ia berdiri kokoh. Kita harus mencari jalan tengah, sebuah dasar yang bisa diterima semua tanpa memandang suku dan agama. Saudara-saudara, perkenankan saya berbicara dari sudut pandang hukum. Kita harus membedakan negara kebangsaan dan negara agama. Sebagai ahli hukum, saya berpendapat bahwa negara hukum modern haruslah bersifat sekuler, di mana negara berdiri di atas semua golongan, melindungi hak-hak setiap warga negara. Kita tidak bisa mencampur adukan hukum negara dan hukum agama. Supomo menoleh kepada Hatta seolah meminta dukungan. Tuan-tuan, saya sependapat dengan Bung Karno dan saudara Soekarno. Kompromi adalah kunci
Kita tidak sedang membangun negara untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Kita tidak bisa membangunnya di atas fondasi yang rapuh. Saya usulkan kita kembali kepada Pancasila yang sudah disepakati sebelumnya. Di dalamnya termuat ketuhanan yang Maha Esa yang mengakomodasi semua keyakinan. Tidak ada yang merasa dikalahkan, semua merasa terwakili. Ini adalah satu-satunya jalan untuk bersatu. Mengenai ekonomi, mari kita jalankan sistem koperasi. Sistem ini akan menggerakkan ekonomi rakyat kecil dan memastikan kekayaan tidak hanya menumpuk pada suatu golongan. Hatta menoleh kepada Ki Bagus, senyumnya meyakinkan. Baiklah, saya melihat kearifan di dalam ucapan saudara Hatta. Demi persatuan bangsa, saya bersedia untuk berkompromi. Yang terpenting adalah kita harus memastikan bahwa sila Pancasila benar-benar dijiwai, bahwa ketuhanan yang Maha Esa akan menuntun setiap langkah bangsa ini. Anggota sidang tampak lega, karena Saudara-saudara, saya melihat kebesaran hati yang luar biasa hari ini. Saya yakin sejarah akan mencatat momen ini sebagai bukti bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas semua perbedaan. Setelah perdebatan panjang dan mendengar kesediaan saudara Ki Bagus Hadi Kusumo untuk berkompromi, kini tiba saatnya kita meresmikan keputusan. Ia menatap Soekarno dan Hatta. Ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan permulaan. Kita telah sepakat mendirikan negara republik dengan dasar Pancasila. Pancasila adalah jembatan emas yang akan menghubungkan kita semua. Ia bukan milik satu golongan, bukan pula milik satu agama. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Soekarno menoleh ke arah Muhammad Hatta. Ya Bung Karno, dan yang paling penting, kita telah menetapkan bentuk negara kita, sebuah republik yang berlandaskan demokrasi. Setiap suara rakyat akan dihargai. Setiap aspirasi akan didengar. Ini adalah janji kita kepada generasi mendatang, bahwa mereka akan hidup di negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hatta menatap tajam ke seluruh anggota sidang. Tuan-tuan, saya Muhammad Yamin bersaksi, saya sempat berapi-rapi karena cinta saya kepada bangsa ini. Namun hari ini saya melihat bahwa cinta yang lebih besar adalah ketika kita bisa
mengesampingkan ego demi cita-cita yang lebih besar. Saya dukung penuh keputusan ini. Pancasila adalah sumpah kita. Hidup Pancasila! Saya Ki Bagus Hadikusumo bersama-sama dengan saudara-saudara lain siap mengawal Pancasila sebagai dasar negara. Saya percaya ketuhanan yang ada di dalamnya akan menjadi cahaya yang menuntun bangsa ini menuju jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita. Ki Bagus tersenyum terus. Soekarno membalasnya dengan senyum penuh hormat. Mereka Baiklah, setelah mendengar seluruh pandangan dan kompromi yang luhur ini, dengan nama Tuhan yang Maha Esa dan demi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, saya nyatakan keputusan mengenai dasar negara dan bentuk pemerintahan telah disahkan.